Ayo, siapa di sini yang masih sering banget gitu kan ya memanipulasi perasaan sendiri ya hanya karena ingin membuat orang lain seantero sekitarnya gitu kan ya. Itu bahagia teman-teman ya. Kita nggak pernah akan bisa sih membuat semua orang itu bahagia, right ya teman-teman ya. Orang diri sendiri aja kadang bingung kan esensi dari kata bahagia itu apa, right ya. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca nih teman-teman ya, siapa sih ya sosok yang sering banget memanipulasi perasaan terdalamnya sama kalian ya. Kita lihat ya siapakah orang ini, ciri-cirinya dan bagaimanakah, siapakah ya, seperti apakah. Buat teman-teman Scorpio ya dimanapun kalian berada, dan buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silakan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com, atau kalian boleh klik ya link di deskripsinya Oracle Card Indonesia. Di setiap readingan ya teman-teman ya itu ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Jadi samperin ya ke sana ya. Jangan lupa like and subscribe, dan yang paling penting adalah selain like dan subscribe, dengerin teman-teman, dengerin berulang-ulang karena itu bisa bantu kalian ya. Itu buat kalian semua yang kemarin-kemarin request ya, Kak aku mau terapi tapi aku masih belum afford, kalau misalkan aku mau private reading barengan sama kakak ataupun mau terapi dan sebagainya, aku masih belum afford ke sana untuk biaya dan lain-lain gitu. Nah, ini udah disediakan nih teman-teman ya di channel yang ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Kalian cukup dengerin aja, putar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian itu apa ya. Oke, teman-teman. Right, Scorpio ya, kita bagi jadi 3 cerita teman-teman. Kalian boleh pilih, boleh nggak pilih, tapi yang paling penting adalah kalian dengerin 3-tiganya ya. Okay, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, cerita yang pertama ya buat kalian ya teman-teman ya. Cerita yang pertama. Ciri-cirinya orang ini nih seperti apa sih teman-teman ya? Ciri-cirinya orang ini nih kayak gimana? Oke, kita lihat ciri-cirinya. Patient, acceptance, and karmic ya. Ini orang yang isi pikirannya tuh cuman kerja aja gitu ya. Masalah bergaul, masalah apa gitu ya, sambil lah gitu ya. Tapi lebih banyak ke pekerjaan, waktunya habis untuk pekerjaan gitu. Sehingga mungkin hubungannya dia sama orang-orang terdekatnya dia juga kurang ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi ini orang yang udah bisa ibaratnya menerima situasi dan kondisinya tuh seperti apa gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan oke, aku let's say memang bener-bener udah kerja nih gitu kan, waktunya aku habis buat itu, oh berarti ada yang dikorbankan gitu. Dia siap dengan hal-hal tersebut ya teman-teman ya. Artinya orang yang cukup tahu resiko dari segala sesuatu pilihannya itu seperti apa. Tapi apakah dia menyesal? Enggak ya, dia happy kok gitu dan bisa menerima situasi dan kondisinya itu seperti apa. Nah, ini typically orang yang seperti itu teman-teman ya, orang yang mampu lah gitu ya. Finansial oke ya, finansial oke, walaupun mungkin banyak pilihan-pilihan yang agak sedikit slang ya, artinya sedikit lain daripada teman-teman yang lain ya, seperti itu. Kita lihat ya, dilihat dari latar belakangnya dia, hubungannya apa sih sama kamu teman-teman ya, hubungan yang kayak gimana ya. Kita lihat hubungannya. Saling memendam perasaan ya, ini bisa jadi perasaan-perasaan kayak bersaing kayak gitu loh teman-teman ya, tapi ya dibawa enjoy aja gitu ya. Sama-sama berjuang tapi juga sama-sama kayak ya ada hal-hal yang mungkin nggak srek lah ya kalau misalkan dibilang di sini, masalah kerjaan, masalah hal-hal yang berkaitan dengan adil apa enggak sih gitu ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Oke, apa sih perasaan dia sebenarnya yang ditutupin dari kamu teman-teman ya, di depan sama di belakang tuh beda itu apa? Oke, dia tuh kayak takut ya bersaing kalau kalah, kalau kayak begitulah teman-teman ya, kalau kalah dari kamu, kalau misalkan dia ketakutan ya, ada ketakutan tersendiri, padahal mungkin karena kamu tuh tipikal orang yang juga smart ya dan berani dan mampu mengambil peluang, jadi dia takut gitu ya, dia takut kalau misalkan kesalip sama kamu kayak gitu loh teman-teman ya, kayak udah berusaha nih dia maksimal gitu kan ya, tapi ternyata yang unggul tuh kamu gitu loh. Ada perasaan-perasaan seperti itu ya, ketakut sih, lebih ketakut. Kalau iri sih enggak ya, tapi lebih ke kayak takut gitu. Kalau
apa ya, kayak terganti lah gitu ya sama kamu. Nah kita lihat ya, apa sih perasaan sebenarnya dia ya, kenapa, alasannya apa, ini alasannya apa ya, karena dia ini ya, karena itu aja yang dipunyai sama dia gitu loh, nggak ada yang lain teman-teman ya, hanya karir aja ya. Kehidupan secara sosial juga dia nggak kayak kamu ya. Kalau kamu sih secara pekerjaan oke, secara sosial juga oke ya, tapi kalau dia tuh nggak. Jadi dunianya dia ya hanya itu aja, yang dia tahu ya hanya itu aja. Jadi kalau kebayang nggak sih kalau misalkan dia juga kehilangan itu gitu kan ya, seperti itu sih teman-teman. Apa yang sebaiknya dilakukan ya sama kamu, kita lihat. Ya oke, ada perbedaan prinsip, ada perbedaan cara pandang, it's okay, it's fine ya. Tapi lebih harmoni akan jauh lebih baik sih. Ya artinya itu kan dia ya, dia dengan pemikirannya dia bahwa kita bersaing dan sebagainya. Tapi sebenarnya kamu pun juga enggak ya, kamu nggak ada pikiran seperti itu sih teman-teman ya. Ya kamu sih lebih ke kayak menikmati momen yang ada aja. Walaupun kadang-kadang kamu tuh mau ngajakin berteman atau ngajakin ayo bersama dan sebagainya, itu ya ada penolakan dan sebagainya. Tapi ya udah gitu ya, fun aja gitu loh. Bukan dianggap nggak ada sih, tapi lebih ke kayak yang penting niat kamu tuh baik gitu loh teman-teman ya. Problem-problem yang berkaitan dengan konflik kan kamu nggak bisa kendalikan hal tersebut kan, yaitu pilihan masing-masing lah. Yang penting kamu berbuat baik aja gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat nih, kita lihat yang kedua ya. Ini yang pertama, kita lihat cerita kamu yang kedua kayak apa sih. Kamu tuh impiannya banyak orang ya, orang tuh mau deket sama kamu, kepingin deket sama kamu ya, kepingin ya sekedar berteman ataupun ada yang mau jadi pasangan ya, karena kamu memang idaman banyak orang sih teman-teman ya. Orang yang punya visi yang oke dalam hidup. Terus habis itu juga kalau misalkan dilihat tuh orang yang peduli sama proses, gak cuman sama hasil akhir gitu. Orang yang sangat enjoy sekali menikmati hidup ya, apapun dan bagaimanapun hidupnya kamu ya, seperti ini. Jadi orang ngelihat kamu tuh kayak happy, orang yang bahagia, padahal mereka nggak tahu aja ya, kadang-kadang kamu tuh juga bisa kecewa gitu loh ya, seperti itu. Begitulah dia ya teman-teman, orang yang kayak begitu ya, orang yang di depannya kayak baik-baik aja, padahal di belakangnya mungkin gampang banget down, gampang banget yang namanya terluka gitu. Tapi ya orang nggak ngerti sih ya, orang nggak ngerti bahwa ya orang tuh kayak gitu teman-teman. Kita ngelihat rumput tetangga lebih hijau, padahal belum tentu juga ya rumputnya itu asli apa enggak gitu kan, sintetis apa buatan ya, happy beneran apa enggak kan nggak tahu juga teman-teman ya. Sama lah kayak dia ya, kayak begitu. Tapi ya as long as gak ada apa-apa aja ya nggak masalah lah ya gitu. Dilihat dari latar belakangnya, ini hubungannya sama kamu apa sih teman-teman ya, kita lihat. Oke, ada perubahan sih teman-teman ya, ada perubahan. Artinya gini, mungkin jadi dari teman gitu kan, terus ada perasaan senang ya, pada akhirnya harus kandas karena mungkin salah satunya bertepuk sebelah tangan lah ya, kayak gitu. Ada perubahan yang jelas seperti itu. Nah kita lihat ya, apa sih perasaan sebenarnya dia yang tutupin dari kamu teman-teman ya, yang di depan atau belakang tuh beda apa, coba kita lihat ya. Oke. Ya sebenarnya ingin membina yang namanya hal-hal yang jauh lebih jauh sih sama kamu gitu kan, secara hubungan teman-teman ya, seperti itu. Tapi ya kamunya nggak mau, terus gimana dong gitu. Alasannya apa gitu, karena ya buat dia kamu adalah orang yang tepat gitu loh, masa depannya ya, orang yang benar-benar cukup ngerti lah gitu kan, dan selama ini juga udah ngerti posisi dan kondisinya seperti apa, udah saling ngerti ya, ibaratnya seperti itu. Dan secara juga dilihat masa depannya kalau misalkan berdua ya bisa jadian gitu ya, bisa menuju ke jenjang yang selanjutnya, itu juga bagus gitu ya, menurut dia sih kayak begitu teman-teman. Nah apa yang sebaiknya dilakukan ya sama kamu teman-teman ya, kasih jarak kalau memang kamu nggak ada ini ya. Mungkin tulusnya kamu, sukanya kamu itu hanya sebatas ya, tapi dia mengartikannya lain teman-teman. Kalau udah kayak begini ya kamu sebaiknya memberikan jarak, supaya apa, supaya juga tidak memberikan harapan. Kalau emang enggak ya enggak gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah cerita kamu yang kedua guys. Kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Why
Oke. Ciri-ciri orang ini adalah orangnya introvert, Paul ya, introvert banget teman-teman. Perasa, lembut banget perasaannya. Terus kalau dibilang masalah finansial, oke, ini orang yang dengan finansial oke, tapi seringkali nggak bisa jadi dirinya sendiri ya, sering merasa terkekang sama diri, sering nggak bisa jadi dirinya dia sendiri. Tapi kalau misalkan dibilang apakah dia sayang sama keluarga, sayang banget sama keluarga. Tipikal orang yang akan belain keluarga kalau terjadi apa-apa ya, orang yang gini banget gitu loh ya, orang yang seperti ini sekali ya, mampu dan mau berusaha buat keluarga. Jadi apapun itu buat keluarga, apapun buat keluarga, apapun buat keluarga ya. Emosi dan perasaannya udahlah, dia udah nggak ini, pokoknya semua keluarga deh gitu ya. Kita lihat ya teman-teman ya, dilihat dari latar belakangnya ini hubungannya sama kamu apa sih ya, hubungannya seperti apa, kita lihat. Oke, hubungan yang sebenarnya kalau dilihat di sini bisa jadi banyak janji-janji yang nggak terrealisasi ya teman-teman ya. Ada penantian panjang ya, tapi banyak kekecewaan juga karena mungkin ya banyak hal yang udah dijanjiin tapi nggak sesuai dengan kenyataan karena dia mungkin terlalu sibuk dengan keluarga ya, seperti itu. Kamu berusaha sih yang namanya memahami gitu, cuman banyak kekecewaan gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Kita lihat ya perasaan sebenarnya dia ditutupin dari kamu tuh apa sih, yang di depan sama di belakang tuh beda gitu, bahwa ternyata gitu kan lingkungan sekitarnya mungkin agak kurang setuju kalau misalkan dia dengan siapa gitu ya. Sebenarnya bukan permasalahannya sama kamu gitu ya teman-teman ya, tapi dengan siapapun masalahnya juga akan jadi sama kayak begitu ya, seperti itu. Jadi dia tuh bingung gitu loh teman-teman ya, antara kepingin melepaskan tapi dia tahu bahwa ini ceritanya akan kayak begini terus kayak gitu loh ya. Apa sih alasannya teman-teman ya? Ya dia karena dia sayang sama kamu ya teman-teman ya, selalu yang namanya kalau dibilang sayang banget iya, tapi dia diantara gitu loh, antara keluarganya, antara kamu ya, seperti itu. Bahwa dia sudah banyak berjanji sama kamu dan banyak yang tidak terrealisasi, dia juga menyadari hal tersebut gitu ya, tapi gimana lagi dong gitu ya, ceritanya bingung-bingung gitu deh ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman? Oke. Belajar lebih terbuka sih sebenarnya gitu kan dia kalau misalkan kamu kuat dengan hal yang seperti itu ya dijalanin, tapi kalau enggak ya sudah direnungkan, dipertimbangkan dulu baik-baik. Karena gini, kalau kita ibaratnya we're married ya, kita menikah itu bukan yang menikah sama orangnya loh ya guys ya, tapi menikah sama adatnya, budayanya, sama kebiasaannya, sama keluarganya pula gitu kan. Dia dimana itu akan banyak sekali tumplek-blek, tumpah ruah, dan mulai bermunculan masalah-masalah gitu kan, mulai bermunculan gesekan-gesekan kalau nggak bisa menyikapi hal tersebut dengan baik ya, seperti. Jadi ya pertimbangkan, karena di hubungan kalian walaupun ini saling mencintai banget gitu kan, banyak sekali orang-orang yang ikut andil di dalamnya. Jadi kalau misalkan kalian dari awal aja udah nggak saling terbuka ya, ini bakalan jadi berat banget gitu ya, seperti itu sih teman-teman. Lebih ke dengerin kata hati sih, selesaikan konflik-konflik dalam diri ya, secinta-cintanya kamu. Tapi kalau kamu mampu dengan jernih berpikir ya, banyak pertimbangan ya, ini bisa dipikirkan dengan baik ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu ya, cerita 1, 2, dan 3 buat kalian semua. Semoga bisa jadi pembelajaran yang oke ya, dan belajar untuk lebih jujur sama diri ya, seperti itu. Oke, bagaimanapun keadaan dan kondisinya kamu, semoga kalian semua di sana sehat-sehat selalu ya. Alright, kita jumpa lagi di next video dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day.